Ya, kembali lagi di Tahu Film. Baik, pada kesempatan kali ini aku mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Indonesia yang berjudul Yang Tak Tergantikan tahun 2021. Buat kalian semua yang mau nonton filmnya secara full, langsung aja kalian bisa nonton di Disney Plus Hotstar ya. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cus! Film dibuka dengan seorang ibu yang barusan keluar dari pengadilan agama. Di dalam mobil ia menangis melihat suami istri yang bertengkar di depan mobilnya. Keesokan paginya di rumah, terlihat ada perbedaan pada mobilnya. Stiker Happy Family di kaca mobil udah berbeda, di mana stiker gambar bapak yang sebelumnya ada sekarang udah hilang. Kelihatannya ibu ini barusan bercerai dan sekarang hanya ada stiker ibu dan ketiga anaknya, yaitu Bayu, Tika, dan Kinanti. Ketika sarapan, ibu berpesan kalau ia akan pulang malam dan meminta Bayu, anak pertamanya, untuk membeli makan malam. Tika, anak kedua ini kelihatannya agak males ya orangnya, dimana ia juga sempat minta beli baju untuk pesta ulang tahun temennya dan menanyakan perbedaan jatah susu mereka. Si ibu menjelaskan kalau beli baju baru ia tidak setuju, karena masih ada baju-baju yang bagus dan bisa digunain. Lagian nih Tika juga mau bajunya itu yang tipis dan kayak kurang bahan gitu deh kayaknya. Soal jatah susu, Kinanti dapat jatah susu lebih banyak karena ia mau mengikuti kejuaraan nasional catur. Makanya gizinya harus terpenuhi dengan baik. Di dalam mobil ke sekolah, Kinanti menanyakan alasan ibu dan bapaknya bercerai. Namun ibunya tidak menjelaskan apa alasannya. Selesai mengantarkan ke sekolah, ibu ini bekerja sebagai driver online. Malam harinya, Kinanti lagi-lagi nanyain alasan ibunya cerai ke Bayu. Namun Bayu juga tidak memberikan jawaban karena dia sendiri nggak yakin apa alasannya. Esok paginya, ibu yang lagi coba-coba pakai perhiasan peninggalan neneknya didatangin Bayu untuk berpamitan pergi ke kantor. Bayu juga sempat mengatakan kalau ibunya ini masih terlihat cantik. Asik. Siang harinya Kinanti yang udah di rumah kedatangan pizza, namun ia tidak memesannya. Kinanti menghubungi ibunya untuk menanyakan apakah memesan pizza, namun ibunya juga tidak memesannya. Di mana di struk itu tertera inisial BU, yang ibunya juga nggak tahu itu siapa. Ya karena menurut Kinanti pizzanya aman, ya udahlah diterima aja, toh juga rezeki gitu loh. Tika yang barusan pulang melihat adiknya makan pizza langsung ikut bahagia. Tika juga bilang kalau tadi siang ayahnya nelpon ngajak pergi berbelanja. Mereka berdua pun setuju untuk merencanakan pergi dengan ayahnya tanpa bilang ke ibu dan Bayu. Ibu yang menjadi driver sampai malam hari jadi mengantuk dan mobilnya menabrak hidran di pinggir jalan. Untungnya mobilnya masih bisa jalan sampai ke rumah. Pagi harinya Bayu yang pertama bangun melihat ibunya tertidur di kursi. Lalu Bayu membangunkan adik-adiknya dan menyuruh mereka tidak ramai agar tidak membangunkan ibunya. Mereka saling bekerja sama membagi tugas karena mereka kasihan dengan ibunya yang terlihat kecapean. Sampai Tika dan Kinanti udah berangkat ke sekolah, ibunya baru terbangun ketika Bayu mau berangkat ke kantor. Ibunya memutuskan enggak pergi kerja karena capek. Ibu juga sempat mengingatkan Bayu untuk mengantarkan Kinanti ke Bandung waktu ke Jurnas Catur itu. Dan Bayu mengiyakan asal bilangnya enggak mepet karena harus izin kantor. Setelah Bayu berangkat, ibu dapat telepon dari Pak Salim yang terlihat menagih uang. Dan ibu meminta maaf karena janjinya meleset, sekaligus ia meminta waktu 1 bulan untuk melunasi sekaligus memperpanjang 1 bulan lagi. Setelah selesai telepon, ibu mendapatkan SMS tentang pizza kemarin itu. Dan di akhir pesan ada nama Babe Ucup. Nah ini mungkin BU itu Babe Ucup ini nih. Tapi masih belum tahu siapakah ini Babe Ucup. Siangnya ibu pergi menemui temannya.
Temennya ini muji kalau si ibu ini masih terlihat cantik walaupun sudah berumur. Namun anehnya, ibu ini seakan-akan masih bersuami dengan Arif atau mantan suaminya. Jadi dia itu tidak mengatakan atau tidak menceritakan ke temannya kalau dia sudah bercerai. Ternyata temannya ini mau ngasih tahu kalau 2 bulan sebelumnya melihat Arif jalan di mall sama cewek muda dan mesra-mesraan gitu. Namun hal itu disikapi biasa aja sama si ibu, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Malamnya di rumah, ibu bercerita dengan Bayu kalau dia ingin berjuang untuk adik-adiknya karena ia tidak mau mengganggu keinginan dari Bayu, apalagi bergantung ke mantan suaminya. Bayu juga menyarankan ibu untuk berhenti ngedriver dan jualan sambal goreng ati aja. Karena kan sekarang itu banyak orang-orang yang nggak punya ati gitu ya. Ibu juga bercerita mengenai pengirim pizza yang merupakan kakak kelasnya dulu. Jadi si Babe Ucup itu adalah kakak kelas dari si ibu. Dan orang itu suka dengan ibu tapi ya orangnya udah tua. Esoknya Kinanti pergi belanja dengan ayahnya. Tika nggak ikut karena dia ada kelas tambahan. Namun sampai sore Kinanti tidak dapat dihubungi sampai Tika dan ibu khawatir. Untungnya sore itu Kinanti pulang tanpa ada masalah. Namun ibu terlanjur agak marah dengan Kinanti di telepon. Malamnya ibu menyesali sikapnya yang terburu marah karena memang Kinanti tidak menjawab telepon karena HP-nya mati. Dan ya sebenarnya dia khawatir aja kalau anaknya sering-sering deket dengan mantan suaminya yang telah mengecewakannya itu. Tapi bagaimanapun juga itu tetap ayah dari anak-anaknya. Besok malamnya Bayu dapat kabar kalau ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Bayu dan adik-adiknya pun langsung pergi ke sana. Untungnya ibu tidak mengalami hal yang parah. Paginya ibu udah boleh pulang dan ibu bercerita ke Bayu kalau ia mau berhenti menjadi driver terus mau jualan sambal goreng ati aja. Malam pun berlalu dan paginya ibu terkejut melihat seragam Tika yang dikecilkan menjadi seksoh gitu. Asik. Di sini ibu bilang kalau sampai ada apa-apa, ia tidak mau tanggung jawab dan suruh ayahnya saja yang datang ke sekolah. Pagi ini Bayu juga terlihat seperti sakit, namun waktu ibu mau mengambil koin buat ngerokin, ternyata cincin peninggalan Eyang sudah menghilang. Nah, kan yang waktu itu tahu tempat si ibu nyimpen perhiasan kan si Bayu ya. Tapi waktu ibu mau menanyakan ke Bayu, malah Bayu buru-buru langsung berangkat ke kantornya. Waktu itu ibu juga kedatangan pemilik kontrakan yang menagih uang. Namun ibu belum dapat membayar. Akhirnya pemilik kontrakan memberikan waktu 2 minggu untuk membayar. Sehabis beres-beres rumah dan bikin sambal goreng ati, ibu menjemput Kinanti. Tapi Kinanti terlihat murung dan diem aja di dalam mobil. Ternyata Kinanti ini malu karena teman sekelasnya tahu kalau ayahnya pergi berduaan dengan cewek muda gitulah. Malamnya ibu menelpon dengan marah-marah kepada Arif untuk mengatakan perbuatannya yang masih jalan dengan murid-muridnya. Ya, karena Arif ini adalah seorang guru dan ia memanfaatkan perannya sebagai guru untuk jalan-jalan bersama murid-muridnya yang cantik-cantik. Karena Bayu datang, ibu berhenti marah dan meminta untuk bertemu dengan Arif. Ibu pun mengumpulkan semua anak-anaknya untuk menjelaskan tentang ayah mereka. Ibu berkata, ayah itu orang baik, orang yang mencintai ibu sampai lahir adik, mbak sama emas. Tapi manusia bisa berubah. Tapi ayah berubahnya cuma sama ibu. Ibu yakin cinta ayah ke kalian tetap sama. Jadi yang baru cuma perempuan yang menggantikan ibu. Ibu ingin kita berempat selalu bersama. Nah gitu, wah the best emang maknya. Pas mereka berpelukan malah mati lampu karena si ibu lupa bayar listrik. Tibalah waktu keberangkatan Kinanti untuk ke Jurnas Catur. Kinanti berangkat ditemani oleh Bayu. Ibu yang pergi bertemu Arif, namun si Arif ini malah tidak datang. Akhirnya ibu menyampaikan pesannya lewat telepon. Pesan si ibu ini kepada Arif yaitu menyuruhnya untuk izin dulu kalau mau mengajak anak-anaknya pergi dan memikirkan perasaan anak-anaknya karena perilakunya itu yang masih jalan dengan gadis-gadis.
Saat di rumah ibu mau mencuci pakaian Bayu, ibu malah menemukan botol untuk menghisap sabu. Malamnya ibu ngasih petuah buat Tika agar pakai baju-baju yang seksi itu di rumah aja. Ya walaupun teman-temannya pada pakai baju yang seksi, tapi kan enggak semua badannya seksi kayak Tika. Nah loh tuh loh. Esok paginya Kinanti datang dengan membawa medali emas. Yaps, dia berhasil memenangkan kejurnas itu. Waktu ibu, Kinanti dan Tika ke pasar, Bayu kedatangan tamu yang ternyata adalah Babe Ucup atau BU, si pengirim pizza itu. Pantes nih orang lebih tua ya, karena bukan kakak kelas tapi kakek kelas. Ya karena jaraknya 20 tahun bro, gila. Karena ibu nggak ada di rumah, Babe cuma nitipin bunga untuk si ibu aja. Asik, tua-tua masih aja cucuit. Sekalian Babe ngasih tahu kalau ia ini kerjanya ngontrak-ngontrakin rumah gitu. Dan Babe ngasih kartu nama ke Bayu. Malam harinya ibu berdua ngobrol dengan Bayu. Ibu menanyakan baik-baik tentang berapa lama Bayu udah ngesabu. Ternyata Bayu ini udah di PHK dari kantornya dan dia ngesabu udah 3 bulan. Mungkin ya karena dipecat ini dia jadi frustasi gitulah. Si ibu enggak menyalahkan namun malah meminta maaf dan menasihati Bayu untuk terus kuat berjuang menghadapi masalah yang ada. Karena enggak ada yang enggak mungkin dalam hidup dan enggak ada yang enggak bisa dalam hidup. Ketika ibu menanyakan tentang cincin ibunya, langsung dah tuh Bayu bersujud meminta maaf kepada ibu. Bayu pun berjanji untuk tidak akan mengulangi hal ini lagi. Dan Bayu meminta untuk dirahasiakan dari adik-adiknya. Setelah Bayu kembali ke kamarnya, ibu tak kuasa untuk menahan tangisnya. Ya gitulah, si ibu ini berusaha kuat di depan anaknya. The best. Esok paginya, Tika nih akhirnya dapat teguran juga dari sekolah karena seragamnya yang seksi itu. Ibunya marah karena Tika nggak bisa dibilangin dan terus ngotot. Hingga Tika jadi marah karena ibu ngebandingkan dirinya dengan Kinanti. Tika pun pergi ke sekolah dengan menangis. Tapi siangnya, Kinanti pulang dengan ngasih kabar kalau Tika enggak masuk ke sekolah. Mereka pun berusaha tenang dan mencari ke rumah teman-teman Tika. Namun sampai malam mereka belum menemukan si Tika ini. Ibu memarahi Kinanti yang tidak tahu keadaan kakaknya padahal satu sekolah. Waktu itu juga tiba-tiba Tika pulang. Ibu pun langsung memarahi Tika karena enggak bisa diatur dan malah ngelawan. Bayu pun tak terlewat dari marahnya ibu. Ibu berkata untuk tidak menambah masalah karena sekarang ini kontrakan udah habis. Dan kita enggak tahu mau kemana kalau diusir. Setelah marah, ibu pergi ke kamar untuk menenangkan dirinya. Setelah tenang, ibu pergi ke kamar Tika untuk meminta maaf atas kemarahan yang udah ibu lakukan tadi. Tika pun juga meminta maaf kepada ibu atas perilakunya selama ini. Mereka akhirnya tertawa bersama lagi dan berpelukan. Tapi lagi-lagi pas berpelukan malah mati lampu lagi dong. Keesokan harinya Babe Ucup datang lagi ke rumah. Tapi cuman ada Tika dan Kinanti kali ini. Babe Ucup ini ngebet banget pengen jadi suami dari ibu. Hadah. Namun Babe pamit duluan sebelum ibu datang karena ada urusan kontrakan. Ternyata ibu dan Bayu baru saja ngejual mobil mereka. Namun uangnya udah habis untuk ngelunasin tanggungan sewa dan juga bulanan. Sedangkan mereka harus keluar dari rumah ini. Besoknya Bayu memutuskan untuk menelpon Babe Ucup untuk membicarakan mengenai kontrakan. Ya Babe dengan senang hati mau ngebantu lah. Bahkan gak usah mikirin tentang uang. Namun ibunya menyampaikan ke mereka kalau kita harus punya prinsip. Kalau nggak punya uang, ya jangan memanfaatkan orang lain. Widih nih lo. Pagi harinya Bayu dapat kabar dari temannya kalau tuntutan karyawan disetujui oleh kantor. Dan mereka akan mendapatkan 5 kali gaji. Alhasil senenglah Bayu karena ia bisa pindah rumah juga. Dan sebagian uangnya Bayu gunakan untuk menebus lagi cincin ibunya yang sempat dia jual. Ibunya pun sangat senang dan berterima kasih kepada Bayu.
Di hari sebelum mereka pindah dari rumah itu, mereka berkumpul untuk terakhir kalinya di rumah itu. Walaupun mereka bukan keluarga ideal yang kayak di stiker-stiker mobil itu, mereka tetap bahagia karena kebersamaan yang selalu mereka jaga dalam keadaan susah maupun senang. Tentunya mereka juga bangga karena mempunyai ibu yang sangat luar biasa dan mereka pun berpelukan lagi walaupun takut mati lampu lagi. Film pun selesai. Jadi film keluarga ini yang menyajikan perjuangan seorang ibu dan juga kebersamaan dari sebuah keluarga yang walaupun tidak sempurna, tidak lengkap gitu ya, tapi mereka tetap dapat bahagia. Jadi banyak banget hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Semoga kalian dapat memetik hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, apalagi yang sudah nge-share. Terima kasih sekali. Dan sekarang waktunya kita untuk melanjutkan kegabutan kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.